Halo teman-teman, jadi di video ini kami bertiga, Insan, Lukman, dan Naila dari kelompok 1 akan membahas mengenai profil negara Afrika Selatan. Penasaran gak sih dengan pembahasan materinya? Maka dari itu, yuk simak videonya. Luas wilayah Afrika Selatan yaitu 1.221.037 km persegi. Sedangkan secara astronomis, Afrika Selatan terletak antara 23 derajat lintang selatan sampai dengan 35 derajat lintang selatan dan 18 derajat bujur timur sampai dengan 33 bujur timur. Sementara itu, batas-batas geografis negara Afrika Selatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan negara Namibia, Botswana, dan Zimbabwe. Untuk sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Atlantik. Untuk sebelah selatan, berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan untuk sebelah timur, berbatasan dengan negara Mozambik, Switzerland, dan Samudra Hindia. Secara umum, bentang alam Afrika Selatan terbagi beberapa bentang alam utama sebagai berikut. Yang pertama tuh tebing besar. Tebing besar memanjang di sebelah timur dari utara ke selatan. Tebing besar merupakan sebuah rangkaian pegunungan besar sebutan pegunungan Drakensberg. Puncak tertinggi dari pegunungan ini adalah Gunung Tawana Telayana setinggi 3.482 meter. Terdapat beberapa pegunungan yang tersebar di beberapa tempat seperti pegunungan Transvaal Drakensberg setinggi 2.200 meter, Natal Drakensberg setinggi 3.360 meter. Selanjutnya ada Sneeuwberge 2.440 meter. Selanjutnya Neuwelberge setinggi 1.830 meter dan Roggevelberge tinggi 1.530 meter. Secara geologis, pegunungan tersebut lebih tua daripada Alpen dan Himalaya. Afrika Selatan juga memiliki air terjun tertinggi kedua di dunia, yaitu air terjun Tumela di Taman Nasional Royal Nata. Ketinggiannya mencapai 948 meter. Selanjutnya, gurun pasir pesisir. Kawasan ini diawali dari gurun Namib di sebelah barat laut hingga gurun Kalahari di sebelah utaranya. Selanjutnya, daratan. Bentang alam daratan tinggi mendominasi wilayah Afrika Selatan. Ketinggian dari dataran tinggi yang ada mencapai 900 sampai 1.800 meter. Kawasan ini membentang dari utara antara gurun Kalahari ke selatan. Selanjutnya, iklim Afrika Selatan yaitu beriklim tropis. Suhu udara tidak terlalu tinggi karena pengaruhnya fisiografis. Daratan tinggi yang mendominasi Afrika Selatan. Wilayah yang memiliki iklim seperti ini di wilayah utara. Wilayah selatan yang dekat dengan Samudra Hindia, suhu udara semakin rendah karena pengaruh dari angin kutub selatan. Curah hujan berkisar dari 130 mm per tahun di daerah gurun hingga 2.250 mm per tahun di selatan. Penduduknya, Afrika Selatan merupakan negara multietnis yang terdiri dari kulit hitam Bantu 68%, kulit putih 8%, kulit berwarna 10,5%, dan Asia 3,3%. Agama yang dianut terdiri dari agama Kristen 68%, Hindu 2%, Islam 2%, dan aliran kepercayaan 28%. Bahasa resmi yang dipakai adalah bahasa Inggris Afrika dan bahasa Bantu. Perekonomian negara Afrika Selatan bertumbuh pada 3 bidang, yaitu jasa, industri, dan pertambangan. Pertumbuhan ekonominya masih belum merata dan masih banyak kurangnya tenaga ahli. Tetapi jika dilihat dari pendapatan per kapitanya, Afrika Selatan termasuk ke dalam jajaran 50 negara terkaya di dunia loh. Yang pertama ada bidang pertanian. Dalam bidang pertanian ini hanya menyumbang 8% produksi bruto. Hasil produksi pertanian di negara ini dipengaruhi oleh kekeringan dan hujan. Hasil pertanian utama Afrika Selatan adalah buah anggur, teh, kopi, tembakau, jagung, gandum, sorghum, dan gula. Namun, negara ini adalah produsen terbesar buah anggur terbesar ke-8 dan merupakan salah satu komoditas ekspor Afrika Selatan. Kedua, bidang industri. Industri manufaktur menyumbang 1/4 PDB dan menyerap 16,8% tenaga kerja.
Industri manufaktur terpenting di antaranya kimia, tekstil, mesin, dan kendaraan bermotor. Pusat industri terdapat di Cape Town, Durban, Johannesburg, Port Elizabeth, dan Pretoria. 3. Bidang pertambangan. Afrika Selatan kaya akan sumber daya tambangnya. Emas dan berlian merupakan barang terpenting. Afrika Selatan merupakan negara penghasil emas terbesar di dunia loh. Daerah-daerah tambang emas terpenting di antaranya ada Witwatersrand, Johannesburg, Far West Rand, Klerksdorp, dan Odendaelstros. Sementara itu, pusat industri intan terdapat di Kimberley dan tambangnya berada di Orange Free State dan Transvaal.